Kita main tadi sesuai dengan hati kita. Kita PSSI akan tayangkan surat protes. Kartu merah, IVAR, mesti nggak kartu merah. Nah, kita protes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan mengirimkan surat protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait sejumlah keputusan kontroversial dalam duel Qatar versus Timnas Indonesia U23 pada pertandingan pembuka Piala Asia U23 2024. Dalam pertandingan di Stadion Jassim bin Hamad tersebut, Timnas U23 kalah 0-2 lewat gol penalti Khalid Ali Sabah dan tendangan bebas Ahmed Al-Raki. Akan tetapi sejumlah keputusan kontroversial wasit Nasrullah Kabirov ikut mewarnai kekalahan Garuda Muda. Melihat situasi tersebut, Erick Thohir sangat kecewa dan akan melakukan protes kepada AFC saat berbicara di depan pemain di kamar ganti. Terima kasih Garuda Muda sudah bertarung dengan seluruh tenaga dan hati kalian. Jangan pernah berkecil hati. Sebagai federasi dan sesuai regulasi, kami akan melayangkan surat protes kepada AFC untuk beberapa keputusan dalam pertandingan ini, ucap Erick. Erick Thohir juga tidak berhenti memberikan semangat kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan yang begitu terpukul dengan kekalahan kontroversial itu. Kami semua selalu mendukung kalian. Ini bukan akhir. Fokus untuk memberikan yang terbaik di dua pertandingan fase grup berikutnya, tutur Erick. Kekalahan dari Qatar itu jadi kerugian besar bagi Garuda Muda. Pasalnya, Timnas Indonesia U23 bukan saja gagal meraih poin, namun juga kehilangan dua pemain untuk pertandingan berikutnya lawan Australia, Kamis 18 April. Gelandang Timnas Indonesia U23 Ivar Jenner kesal betul usai dikartu merah di laga kontra Qatar. Dia sampai mengumpat soal wasit di media sosialnya. Indonesia menghadapi Qatar pada laga perdana grup A Piala Asia U23 di Jassim bin Hamad Stadium, Doha, Senin, 15 April 2024. Indonesia mampu mengimbangi Qatar meski banyak ditekan sejak menit awal, bahkan ada peluang Indonesia yang menghantam tiang pada menit ke-39 dari Rafael Struijk. Tapi, Indonesia mendapat bencana saat dihukum penalti pada menit ke-44 karena Rizky Ridho melanggar Mahdi Salem. VAR yang menegaskan pelanggaran Rizky tersebut dan penalti dieksekusi oleh Khalid Ali dengan sempurna. Indonesia makin terpuruk setelah Ivar Jenner mendapat kartu kuning kedua di awal babak kedua. Bermain dengan 10 orang membuat Indonesia kesulitan mengejar dan malah kebobolan lagi karena gol Al-Rawi. Indonesia yang kalah 0-2 akhirnya menuntaskan laga dengan 9 pemain karena Ramadan Sananta di kartu merah. Timnas Indonesia tak pernah kekurangan opsi di posisi penjaga gawang. Terlebih akhir-akhir ini dikaitkan dengan nama-nama beken yang siap dinaturalisasi, macam Martin Paes dan Emil Audero Mulyadi. Nama terakhir bahkan menjadi buah bibir dalam beberapa waktu terakhir, lantaran pemain Sampdoria yang dipinjam Inter Milan itu menyempatkan diri bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Akhir-akhir ini, seiring dengan peningkatan prestasi Timnas Indonesia, kiper Sampdoria yang saat ini dipinjamkan ke Inter Milan tersebut tampaknya mulai mengubah pikirannya. Jebolan Akademi Juventus itu juga diketahui mengikuti akun Instagram Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Sinyal kesiapan Emil dinaturalisasi semakin menguat setelah Erick Thohir menemui sang pemain, seperti dalam unggahan dalam akun Instagramnya saat sedang bersalaman. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir dikutip dari Instagram, Sabtu 13 April. Timnas U23 Indonesia memulai petualangan di Piala Asia U23 2024. Pelatih Shin Tae-yong dan pemain akan mendapatkan tantangan berat di grup A yang dihuni tuan rumah Qatar, Australia dan Yordania. Pertama, Timnas Indonesia akan menantang tuan rumah Qatar di Stadion Jassim bin Hamad Doha, Senin, 15 April 2024, dengan jadwal kick-off pukul 18.30 waktu setempat atau pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Berikut ini 5 fakta tentang Indonesia di Piala Asia U23 2024. 1. Indonesia satu-satunya tim debutan Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan di Piala Asia U23 2024.
Adapun 16 tim lainnya sudah punya pengalaman dan banyak di antaranya sudah tampil sejak edisi pertama pada 2013. Setelah Indonesia ada Tajikistan yang tampil untuk kedua kalinya. Kemudian, Malaysia dan Kuwait yang tampil untuk ketiga kalinya. Tuan rumah Qatar, Vietnam, Uni Emirat Arab, Thailand dan Cina tampil untuk kelima kalinya. Sementara, Yordania, Korea Selatan, Jepang, Uzbekistan, Irak, Australia dan Arab Saudi menjadi negara-negara yang rutin tampil sejak edisi pertama. Indonesia negara ke-25 yang tampil di panggung utama Piala Asia U23. Indonesia negara ke-25 yang berhasil mentas di panggung utama Piala Asia U23 sejak edisi pertama pada 2013 silam. 3. Indonesia belum kebobolan di kualifikasi. Indonesia masuk jajaran tim yang belum kebobolan di ajang kualifikasi Piala Asia U23. Indonesia lolos sempurna di babak penyisihan grup K dengan 2 kemenangan beruntun 9-0 atas Taiwan dan 2-0 dari Turkmenistan. Selain timnas U23, tim yang belum kebobolan adalah Jepang, Yordania, Korea Selatan, Thailand, dan Uni Emirat Arab. 4. Indonesia diperkuat banyak pemain berlevel senior. Keputusan pelatih Shin Tae-yong untuk mempercayakan pemain-pemain muda di timnas Indonesia berimbas positif pada timnas Indonesia U23. Garuda Muda kini dimotori oleh pemain-pemain yang sudah berpengalaman tampil bersama timnas senior. Total ada 14 pemain yang pernah mencatatkan caps bersama timnas senior, yakni Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Rizky Ridho, Rafael Struik, Hernando Ari Sutaryadi, Hoki Caraka, Marcelino Ferdinand, M. Adi Satyo, Ivar Jenner, Justin Hubner, Pratama Arhan, M. Ferrari dan Arhan Fikri, dan Nathan Choeaon. 5. 6 pemain diaspora Indonesia. Indonesia akan diperkuat 6 pemain diaspora yang sedang berkarier di luar negeri. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze, Pratama Arhan, Suwon FC, Rafael Struik, ADO Den Haag, dan Ivar Jenner, FC Utrecht. 2 lainnya Nathan Choeaon, SC Heerenveen, dan Justin Hubner, Cerezo Osaka, menyusul karena baru mendapatkan izin dari masing-masing klubnya. Nathan baru dilepas pada Minggu, 14 April 2024, sedangkan Justin baru dilepas pada Rabu, 17 April 2024. Keduanya akan melewatkan laga perdana melawan Qatar U23 yang akan berlangsung Senin, 15 April 2024, malam ini. Mereka dipersiapkan untuk tampil melawan Australia, Kamis, 18 April 2024, malam. Timnas Indonesia punya tanda-tanda yang mengindikasikan mereka bisa raih kemenangan di penyisihan grup Piala Asia U23 2023 kontra Qatar, Senin, 15 April 2024, malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium tersebut, Timnas Indonesia langsung hadapi laga berat di grup A Piala Asia U23 kontra tuan rumah Qatar. Jika melihat dari rekam jejak sepanjang sejarah Piala Asia U23, sejatinya Timnas Indonesia tidak terlalu diunggulkan untuk bisa menang. Pasalnya, skuad Garuda Muda baru akan jalani debut di kompetisi ini setelah jadi juara grup K babak kualifikasi. Sedangkan Qatar tercatat sudah 4 kali tampil, bahkan mereka pernah finish di urutan ketiga pada edisi 2018 lalu. Selain statistik yang lebih unggul, faktor dukungan para supporter juga bakal membuat Timnas Indonesia sedikit kesulitan untuk bisa menang. News Ekonomi Bisnis Daerah Bola Sport Gaya Hidup Religi Video TV One Indeks Livestream Sumatera Jabar Banten Jateng Diogya Jatim Bali Sulawesi lainnya Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman, pemain Timnas Indonesia saat kontra Vietnam.